Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mayurdan Kusuma Putra dengan NIM akhir 124. Pada video kali ini saya akan melanjutkan progres 2 yang berhubungan dengan project UAS database. Dengan project saya berjudul Sistem Jasa Pemesanan Tukang, yaitu di sini saya membuat ERD-nya. ERD yaitu Entity Relationship Diagram. Pada ERD ini terdapat 7 entitas, yaitu customer, pesanan, tukang, pembayaran, ulasan, komplain, dan admin. Pertama yaitu customer memiliki beberapa atribut. ID customer sebagai primary key, password, nomor telepon, alamat, nama lengkap, email. Dan di bagian entitas pesanan juga memiliki atribut, yaitu detail masalah, ID pesanan sebagai primary key, tanggal pesanan, status pesanan, total biaya. Dan di bagian ID tukang memiliki atribut ID tukang sebagai primary key, nama lengkap, email, password, nomor telepon, keahlian, dan status verifikasi. Selanjutnya yaitu entitas pembayaran memiliki atribut ID pembayaran sebagai primary key, metode bayar, bukti bayar, tanggal bayar, dan status bayar. Selanjutnya yaitu entitas ulasan memiliki ID ulasan sebagai primary key, rating, review, dan tanggal ulasan. Dan atribut entitas komplain memiliki ID komplain sebagai primary key, bukti komplain, status komplain. Dan yang terakhir yaitu entitas admin memiliki ID admin sebagai primary key, username, password, dan nama admin. Selanjutnya untuk relasinya yaitu relasi customer dan relasi entitas customer dan pesanan. Customer dapat membuat banyak pesanan atau bisa disebut dengan one to many. Dan selanjutnya yaitu entitas tukang dapat menerima banyak pesanan atau juga bisa disebut one to many juga. Selanjutnya relasi pesanan dan entitas pembayaran. Satu pesanan melakukan atau melunasi satu kali pembayaran. Jadi setiap satu pesanan itu melakukan satu pembayaran. Dan satu kali pesanan juga mendapat atau melakukan satu kali ulasan. Dan satu pesanan juga dapat memicu satu komplain. Dan untuk entitas komplain, relasi komplain dan admin ini yaitu admin menangani banyak komplain. Selanjutnya yaitu DFD level 0. Pada bagian DFD level 0 ini yaitu DFD untuk DFD dengan proses umumnya
yaitu pertama-tama sistem dikelilingi oleh 3 entitas, yaitu customer, admin, dan tukang. Customer mengirimkan data pesanan ke dalam sistem. Setelah itu sistem melakukan proses dan mengirimkan kembali status pesanan kepada customer. Dan untuk tukang mengirimkan data tukang berupa data diri dan formulir data diri dan data pendaftarannya. Setelah itu sistem memprosesnya. Sistem juga mengirimkan kembali notifikasi pesanan kepada tukang. Untuk admin, di sini admin memberikan keputusan komplain, mengirimkan keputusan komplain ke dalam sistem ini. Setelah itu sistem mengirimkan kembali data laporan kepada admin. Selanjutnya yaitu DFD level 1 yang lebih spesifik lagi. Customer pertama yaitu proses login. Customer melakukan login menggunakan username dan password. Kemudian diproses di bagian login ini. Setelah itu jika berhasil, maka sistem mengirimkan notifikasi login ke dalam kepada customer. Begitu juga dengan tukang melakukan login menggunakan username dan password. Setelah login berhasil, sistem mengirimkan berhasil login ke tukang, mengirimkan informasi berhasil login ke tukang. Selanjutnya yang proses kedua, bagi tukang yang ingin mendaftar, pertama-tama yaitu tukang mengirimkan data diri berupa nama lengkap, nomor telepon, keahlian, dan data pendukung lainnya. Setelah itu sistem otomatis melakukan verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, sistem mengirimkan informasi status verifikasi berhasil kepada tukang, dan data yang dikirimkan tukang tersebut disimpan di dalam data store tukang ini. Selanjutnya yang proses ketiga yaitu membuat pesanan. Setelah customer login, customer dapat membuat pesanan yang diinginkan sesuai dengan keahlian tukang yang terdaftar, seperti keahlian tukang AC, tukang listrik, atau tukang lainnya. Di situ customer juga mengirimkan detail pesanan berupa deskripsi kerusakan, lokasi di mana, dan waktu pengerjaannya. Setelah itu detail data pesanan tersebut disimpan ke dalam data customer, dan
Pesanan tersebut otomatis dikirimkan ke tukang sesuai dengan data keahlian tukang ini. Setelah tukang melakukan pekerjaannya dan selesai, customer wajib melakukan pembayaran. Di dalam proses pembayaran ini, customer dapat memilih bayar, yaitu bisa transfer atau bisa memilih metode pembayaran, yaitu bisa transfer atau tunai. Setelah customer melakukan pembayaran, bukti pembayaran diunggah ke dalam sistem, dan sistem menyimpan bukti pembayaran ke dalam data pembayaran. Dan sistem juga memberikan ke customer bahwa pembayarannya telah lunas, mengirimkan informasi pada customer bahwa pembayarannya lunas. Selanjutnya yaitu proses ulasan. Setelah beberapa pengerjaannya tukang selesai dan juga sudah membayar, customer melakukan ulasan, yaitu berupa rating atau review sesuai dengan hasil pekerjaan tukangnya. Reviewnya bisa berupa komentar atau yang lainnya, dan ratingnya berupa bintang berapa sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tukang. Setelah customer melakukan rating dan review, selanjutnya datanya tersebut disimpan di data store ulasan dan komplain. Selanjutnya yaitu pada bagian proses yang terakhir, yaitu komplain. Customer dapat mengirimkan bukti-bukti komplain jika pengerjaannya tidak sesuai dengan hasilnya. Setelah itu komplain-komplain tersebut dikirimkan setelah itu komplain-komplain tersebut dicek oleh admin, dan admin mengambil keputusan apakah komplain tersebut diterima atau ditolak. Dan data komplain tersebut juga disimpan ke dalam data store ulasan dan komplain. Setelah melakukan setelah diproses tersebut di bagian kelola komplain ini, sistem juga mengirimkan status komplain kepada customer, apakah itu mengembalikan mengganti uangnya atau
mengerjakan lagi atau melakukan pengerjaan lagi. Setelah itu data dan laporan komplain dikirimkan ke admin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.